Baik, sekarang Mbak nanya dulu ya. Di sini siapa yang suka marah-marah? Yang suka marah-marah? Siapa? Kenan. Oh, banyak yang suka. Kila juga. Jangan ya, jadi kita tidak boleh marah-marah. Itu sifat yang tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi hari ini yaitu mengenai sabar dan syukur. Jadi Mbak mohon minta tolong kepada adik-adik perhatikan dan dengarkan yang Mbak jelaskan. Nanti di akhir sesi penjelasan Mbak akan memberikan 3 pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab Mbak kasih reward lebih. Oke? Jadi pertama kita akan membahas mengenai sabar. Sebelum itu ada yang tahu sabar itu apa? Bisa dijelasin. Bisa dijelasin? Tahu, tapi tahu maknanya ya. Tahu. Semuanya? Laki-laki ada yang tahu? Belum tahu. Jadi sabar itu adalah menahan diri dari cobaan, ujian, dan kesulitan. Contohnya bagaimana Mbak? Contohnya seperti Kenan tadi disorak ya sama teman-temannya kan? Iya, jadi Kenan tidak boleh marah-marah, harus diam dan sabar. Karena orang sabar disayang Allah. Ya Kenan, biar Kenan disayang Allah, Kenan. Adapun dalil mengenai sabar ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-shabirin. Yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dari dalil ini kita diajarkan untuk selalu bersabar. Karena mengapa? Karena Allah sangat sayang kepada orang-orang yang bersabar. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Apa sudah paham? Pahamnya apa paham baik? Kita lanjut ya. Yang berikutnya itu mengenai syukur atau bersyukur. Ada yang tahu apa itu syukur dan bersyukur? Menikmati segala puji syukur dari Allah. Iya benar. Ada yang tahu lagi? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Mbak jelaskan ya. Syukur itu adalah kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bagaimana Mbak? Contohnya seperti kan adik-adik tadi udah mendapat makanan ya dari umi-umi yang lain. Kalau kita diberi makanan, walaupun itu sekedar 1, 2, kita tidak boleh mengeluh, tidak boleh berkata, dikit nih yang umi kok ngasih, dikit nih kok kurang ini. Tidak boleh, jadi kita harus bersyukur. Bisa jadi contohnya, kan dapatnya cuma berapa? 3? 4 kan? Iya, jadi sebelum itu tadi kalian harus bersyukur. Karena mengapa? Kan sudah umi-umi yang lain diberikan, Mbak juga memberi hadiah lain bisa. Jadi hadiahnya lebih. Iya kan? 5 ekor. Ya udah disimpan dulu ya. Di sini ada pun dalil mengenai syukur, di mana terdapat dalam Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum. Yang artinya, bersyukurlah kalian, pasti akan aku tambahkan nikmat kepadamu. Jadi dalam dalil ini kita diajarkan untuk selalu bersyukur. Karena mengapa? Karena dengan bersyukur pasti nikmat yang Allah berikan itu lebih dari apa yang kita punya. Sekarang Mbak mau bertanya, di sini ada yang bisa memberikan 1 contoh bersyukur selain apa yang Mbak jelaskan tadi? Rapli. Menerima apapun kekurangan kita. Iya benar, menerima kekurangan apa yang kita punya. Ada yang tahu lagi? Yang laki-lakinya coba. Itu yang di belakang sepertinya mikir. Tahu ya. Nanti Mbak kasih hadiah.
Memiliki kesehatan dan kebaikan. Memiliki kebaikan. Iya, itu termasuk bersyukur juga ya. Karena kalau kita diberi kesehatan kita harus bersyukur. Diberi sakit juga kita harus bersyukur. Karena kenapa? Karena mungkin karena kita sakit Allah akan mengangkat dosa-dosa yang kita punya. Sampai sini paham apa belum? Paham. Kalau paham, Mbak akan beri 3 pertanyaan bagi siapa yang menyimak dan mendengarkan tadi. Nanti Mbak kasih hadiah. Pertanyaan pertama, dalil mengenai sabar terdapat dalam Quran surat Al-Imran. Al-Baqarah ayat 153. iya benar. Hebat. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan syukur? Berterima kasih kepada Allah atas segala nikmatnya. Iya benar, tepuk tangan. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Siapa yang bisa memberikan contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari dan memperagakannya di depan? Sabar mudah loh sabar. Ya, siapa yang mau memberikan contoh dan memperagakannya ke depan? Caca, sepertinya Caca. Enggak apa-apa, kan itu contoh yang baik. Ayo Caca silakan. Berdiri biar teman-temannya lihat bagaimana. Semangat. Bagaimana contoh sabar dalam kehidupan sehari-hari? Caca pernah dikatain sama teman-temannya, pernah? Apa yang Caca lakukan? Sabar dia baca iya. Beri tepuk tangan kepada Caca karena dia baik. Semuanya harap diam. Mbak berharap apa yang telah Mbak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi adik-adik semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum Mbak tutup, mari kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Mbak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.